Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doli Hezna Agustin dengan NIM 21110032. Perkenalkan, nama saya Dewi Rahma dengan NIM 21110034. Dan saya Tari Pratiwi dengan NIM 21110035. Baiklah, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang biokimia. Baiklah, saya sebagai pemateri pertama akan membacakan tentang senyawa kimia sebagai dasar kehidupan. Biomolekul adalah senyawa-senyawa yang bermolekul besar dan kecil yang berhubungan dengan senyawa kimia dalam sistem hidup. Sebagian besar, yaitu 99% dari unsur-unsur biomolekul adalah karbon, nitrogen, oksigen, hidrogen, serta fosfor dan belerang. Molekul sederhana yaitu seperti CO2, HN3, H2O, molekul organik sederhana. Urutan pembentukan yang pertama yaitu molekul sederhana, yang mana molekul sederhana itu ada CO2, HN3, H2O, molekul organik sederhana. Yang kedua yaitu molekul pembangun seperti asam amino, gula sederhana, mononukleotida, dan asam lemak. Yang ketiga yaitu molekul makro atau polimer seperti protein, polisakarida, monomer penyusun DNA dan RNA, dan lipid. Yang keempat yaitu organel dan arget, supramolekul, dan akhirnya membentuk sel. Kemudian yaitu unsur-unsur utama penyusun tubuh adalah karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Selain itu, masih terdapat beberapa unsur lain yaitu kalsium, fosfor, kalium, sulfur, natrium, klor, magnesium, besi, mangan, dan iodium. Rincian dari unsur-unsur tersebut tercantum pada tabel berikut. Yang mana yang pertama ada unsur karbon dengan persentasenya 50. Yang kedua yaitu oksigen, persentasenya ada 20. Yang ketiga hidrogen, persentasenya 10. Yang keempat nitrogen dengan persentase 8,5. Yang kelima kalsium dengan persentase 4. Yang keenam fosfor, persentasenya 2,5. Yang ketujuh kalium, persentasenya 1. Kedelapan sulfur dengan persentase 0,8. Kesembilan natrium dengan persentase 0,4. Yang ke-10 klor dengan persentase sama dengan natrium yaitu 0,4. Yang ke-11 magnesium dengan persentase 0,1. Besi dengan persentase 0,01. Mangan dengan persentase 0,01. Dan terakhir iodium dengan persentase 0,00005. Kemudian biomolekul kompleks utama penyusun tubuh. Unsur-unsur penyusun tubuh sebagaimana disebutkan di atas banyak yang membentuk molekul-molekul besar yang kompleks di dalam tubuh. Di antara biomolekul kompleks tersebut yang merupakan biomolekul kompleks utama adalah DNA, RNA, protein, polisakarida, dan lipid. Biomolekul kompleks tersusun atas molekul-molekul sederhana seperti terinci pada tabel berikut. Biomolekul utama di dalam tubuh manusia itu yang pertama ada DNA. Molekul pembangunnya yaitu deoksiribonukleotida dengan fungsi utamanya adalah materi genetik. Yang kedua ada RNA dengan molekul pembangunnya adalah ribonukleotida dengan fungsi utamanya yaitu untuk sintesis protein. Yang ketiga ada protein dengan molekul pembangunnya adalah asam amino yang fungsi utamanya itu sangat banyak, umumnya menjadi bagian dari sel yang melangsungkan kerja seperti enzim, unsur kontraktilitas, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ada biomolekul polisakarida berupa glikogen yang molekul pembangunnya adalah glukosa dengan fungsi utamanya yaitu simpanan energi jangka pendek. Yang kelima biomolekul lipid yang mana molekul pembangunnya adalah asam lemak dengan fungsi utama sangat banyak, misalnya simpanan energi jangka panjang, komponen membran sel, dan lain-lain. Baiklah, untuk pemateri kedua akan dilanjutkan oleh Dewi Rahma. Baik, selanjutnya itu mengenai ikatan kimia. Pertama yaitu ikatan kovalen. Ikatan kovalen adalah ikatan yang terbentuk oleh valensi dari masing-masing atom. Contoh dari ikatan kovalen adalah CO2. Valensi C sama dengan 4, valensi O sama dengan 2. Yang kedua yaitu ikatan ionik. Ikatan ionik adalah ikatan antara dua gugus dengan muatan berlawanan. Contohnya adalah ikatan antara substrat dan enzim. Jarak optimal ikatan ini adalah 28 angstrom. Yang ketiga yaitu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen adalah pengikatan satu atom hidrogen oleh dua atom lain yang berbeda. Ikatan ini dapat dibentuk di antara molekul-molekul tidak bermuatan maupun molekul-molekul bermuatan. Atom yang mengikat hidrogen lebih kuat disebut donor hidrogen, sedangkan yang lainnya dinamakan akseptor hidrogen. Ikatan hidrogen saat atom hidrogen terikat kovalen ke atom yang elektronegatif kuat seperti nitrogen atau oksigen. Yang keempat yaitu ikatan van der Waals. Ikatan van der Waals
adalah daya tarik non-spesifik yang berperan pada saat dua atom berjarak 3-4 angstrom. Terjadi pada saat dua atom berdekatan sehingga terjadi penolakan dan penarikan bersifat dipolar atau elektrostatis dan jauh lebih lemah daripada ikatan hidrogen. Yang kedua yaitu air. Air merupakan produk akhir utama dari metabolisme oksidatif makanan. Dalam reaksi metabolik, air berfungsi sebagai reaktan tetapi juga sebagai produk. Air bersifat sangat kohesif. Molekul-molekul air yang berdekatan memiliki afinitas yang tinggi satu sama lainnya. Daerah bermuatan positif dan satu molekul air cenderung akan mengarahkan diri kepada daerah bermuatan negatif pada salah satu molekul di dekatnya. Air merupakan pelarut yang sangat baik bagi molekul-molekul polar. Air sangat memperlemah ikatan ionik dan ikatan hidrogen antara molekul-molekul polar dengan cara bersaing daya tarik. Pelarut sebagai zat organik dan anorganik, misalnya berbagai jenis ion-ion, glukosa, sukrosa, asam amino, serta berbagai jenis vitamin. Yang pertama yaitu bahan pengsuspensi zat-zat organik dengan molekul besar seperti protein, lemak, dan pati. Dalam hal tersebut, air merupakan medium dispersi dari sistem koloid protoplasma. Yang kedua, air merupakan media transport berbagai zat yang terlarut atau yang tersuspensi untuk berdiskusi atau bergerak dari suatu bagian sel ke bagian sel yang lain. Yang ketiga, air merupakan media berbagai proses reaksi enzimatis yang berlangsung di dalam sel. Yang keempat, air digunakan untuk mengabsorpsi panas dan mencegah perubahan temperatur yang drastis atau mendadak di dalam sel. Yang kelima, air sebagai bahan baku untuk reaksi hidrolisis dan sintesis karbohidrat, misal dalam fotosintesis. Baik, selanjutnya yaitu sifat-sifat air yang tepat bagi sistem hidup adalah: yang pertama, kalor penguapan, contohnya keringat. Yang kedua, kalor jenis, contohnya air sebagai buffer panas yang baik. Yang ketiga yaitu titik didih, contohnya air tetap cair walaupun pada suhu fisiologik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tari Pratiwi. Baiklah, di dalam sel garam-garam mineral dapat mengalami disosiasi menjadi anion dan kation. Bentuk-bentuk anion dan kation tersebut dinamakan ion. Ion-ion dapat terlarut di dalam cairan sel atau terikat secara khusus pada molekul-molekul lain seperti protein dan lipida. Secara umum, garam-garam mineral memiliki dua fungsi, yaitu yang pertama, fungsi osmosis, dalam arti bahwa konsentrasi total garam-garam terlarut berpengaruh terhadap pelaluan air melintasi membran sel. Yang kedua yaitu fungsi yang lebih spesifik, yaitu peran seluler setiap ion terhadap struktur dan fungsi dari partikel seluler dan makromolekul. Mineral esensial yaitu mineral yang sangat diperlukan dalam proses fisiologi makhluk hidup untuk membentuk kerja enzim atau pembentukan organ. Unsur-unsur mineral esensial dalam tubuh terdiri atas dua golongan, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Mineral makro diperlukan untuk membentuk komponen organ di dalam tubuh. Mineral mikro yaitu mineral yang diperlukan dalam jumlah sangat sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Mineral non-esensial adalah logam yang berperan dalam tubuh makhluk hidup belum diketahui dan kandungannya dalam jaringan sangat kecil. Berbagai jenis garam-garam mineral sangat penting untuk kelangsungan aktivitas metabolisme sel, misalnya ion Na+ dan K+. Ion Na+ dan K+ berperan dalam memelihara tekanan osmosis dan keseimbangan asam basa cairan sel. Retensi ion-ion menghasilkan peningkatan tekanan osmosis sebagai akibat masuknya air ke dalam sel. Beberapa ion-ion peningkatan tekanan osmosis sebagai akibat masuknya air ke dalam sel. Beberapa ion-ion anorganik berperan sebagai kofaktor dalam aktivitas enzim. Misalnya ion magnesium, ferrum fosfat anorganik digunakan dalam sintesis ATP yang mensuplai energi kimia untuk proses kehidupan dari sel melalui proses fosforilasi oksidatif. Ion-ion kalsium dijumpai dalam sirkulasi darah dan di dalam sel. Di dalam tulang, ion-ion kalsium berkombinasi dengan ion-ion fosfat dan karbonat membentuk kristalin. Fosfat dijumpai di dalam darah dan di dalam cairan jaringan sebagai ion-ion bebas, tetapi fosfat di dalam tubuh banyak terikat dalam bentuk fosfolipida, nukleotida, fosfoprotein, dan gula-gula terfosforilasi.
Baiklah, sekianlah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.